Yang kami hormati Bapak maupun abang kami, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pemuda Tani Indonesia, Bang G. Budi Satrio Jiwandono, atau Mas Budi, terima kasih atas kelapangan waktu yang diberikan dalam kondisi yang tidak maupun yang kurang baik saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang beranjak naik, yang kita masih dapat dipertemukan meskipun dalam kondisi secara virtual, tidak langsung. Terima kasih kami aturkan pada Mas Budi atas kelapangan waktu di tengah kesibukan. Yang kami hormati turut beserta hadir ada Mas Suroyo. Mas Suroyo merupakan Sekretaris Jenderal DPP Pemuda Tani Indonesia. Kemudian ada Bang Piping selaku Ketua OKK. Terima kasih Bang Piping telah melapangkan waktu untuk pelaksanaan rapat kerja sekaligus rembuk tani serta sosialisasi peraturan daerah pemerintah Provinsi Sumatera Utara tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Berikutnya yang kami hormati abang kami yang sudah tidak asing lagi buat masyarakat maupun pemuda Karo, karena kalau legislatif daerah pemilihan Karo dari Papua Barat, beliau termasuk jagoan ini. Perolehan suara terbanyak khususnya untuk Kabupaten Karo. Mengingat terima kasih atas kelapangan waktu di tengah kesibukan juga sebagai Ketua DPC Himpunan Perhutanan Tani Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dapat melapangkan waktu untuk kita sama-sama di akhir pekan ini. Harusnya waktu akhir pekan ini untuk keluarga dan lapangkan untuk kita semua dalam kegiatan berbuk tani maupun dialog tani dan sosialisasi peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. Terima kasih Bang Ian sekali lagi. Kemudian kita ada kedatangan tamu maupun mitra kita dalam program-program yang kita lakukan selama ini, baik Pemuda Tani maupun HKTI menggandeng maupun jalan bersama dengan Bang Sumut. Dalam kesempatan ini tim Bang Sumut beserta hadir, ada Pak Arif beserta Pak Indra beserta tim dan rombongan. Terima kasih. Kita lihat di Sumatera Utara ini kekuatannya di mana. Mungkin Bang Fadli nanti ya bisa informasikan nanti kepada DPP Pemuda Tani mengenai unggulan-unggulan produk-produk yang kita bisa wujudkan di Sumatera Utara. Jangan kita semua mau bisa produksi semuanya, dan juga kita harus bisa melihat bahwa setiap daerah itu competitive advantage-nya itu ada di mana, keunggulannya itu ada di mana. Sama aja kalau kita mau negara lain, misalnya Perancis atau Jerman, kita tanam durian, apakah itu akan baik, apakah itu akan enak? Saya rasa sih tidak mungkin. Kita akan menggunakan ya peta yang benar, peta yang baik, data yang benar, keunggulan daerah kita masing-masing itu seperti apa. Kabupaten Karo mempunyai keunggulan seperti apa. Daerah-daerah lain, kabupaten lainnya juga mempunyai keunggulan seperti apa. Melalui klaster-klaster ini baru kita bisa memetakan, kita bisa membuat strategi supaya produksi ataupun roadmap pertumbuhan kemajuan pertanian itu bisa jelas dan terukur. Saya mengawal ada beberapa program ya dari Kementerian BUMN dari Republik Indonesia, itu ada program namanya program Makmur. Saya rasa sebuah program yang cukup baik, di mana program Makmur ini mempersatukan, mengintegrasikan beberapa industri dari sampai hilir, dipikirkan untuk mendapatkan modal usaha, beri pembimbingan, beri penyuluhan, diberi tools yang kuat dari bidang perencanaan keuangan, finansial dan sebagainya, sampai ke dipikirkan pas taker penjualan pemasaran produk komunitas tersebut. Saya rasa ini adalah ruang dan menurut kami Indonesia untuk juga bisa ikut serta dalam program ini. Kalau bisa teman-teman PTI di kabupaten kota masing-masing, cobalah melihat satu dua kelompok tani yang mungkin bisa kita perjuangkan untuk turun ikut serta dalam program Makmur.
tersebut, supaya kita bisa melihat dengan secara terukur, dengan secara real, bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan kelompok-kelompok tani tersebut. Saya mendapatkan amanah beberapa bulan lalu untuk tani. Saya juga tidak mau muluk-muluk, saya tidak mau memberikan janji-janji surga tapi nanti itu tidak bisa dijalankan. Saya ingin apa yang bisa menjadi kekuatan kita bersama, itulah yang kita kerjakan bersama. Dalam waktu dekat, susunan Dewan Pimpinan Pusat Pemuda Tani akan segera rampung, dan setelah itu kita akan mengadakan rapat kerja nasional untuk menentukan arah program kerja secara nasional dari Pemuda Tani Indonesia. Dan di saat yang sama saya akan minta dari setiap DPD Pemuda Tani Indonesia termasuk Sumatera Utara nanti untuk memaparkan apa saja yang bisa dikerjakan di Provinsi Sumatera Utara. Saya sangat senang di DPD Pemuda Tani Indonesia sangat dekat dengan pengurus HKTI ya, di Sumatera Utara juga. Semoga sinergi itu terus berjalan dan baik, bahwa telah terjadi kolaborasi yang erat dengan lembaga-lembaga di daerah seperti Bank Sumut yang selama ini juga memberikan asistensi dan juga asuransi Jasindo. Moga-moga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik ke depan, karena Bapak Ibu sekalian, kita butuh kolaborasi, kita butuh sinergi. Nah, mungkin kita bersama kita bisa menjalankan tantangan-tantangan yang begitu besar itu dengan sendiri-sendiri tidak bisa. Bahwa banyak catatan, bahwa banyak keluhan itu adalah hal yang biasa. Moga-moga Pemuda Tani Indonesia ini selain bisa menyuarakan aspirasi para petani atau petani muda, tapi juga bisa menjadi ujung tombak gagasan-gagasan, inovasi-inovasi di bidang pertanian. Bukan cuma mengadvokasi dari sisi regulasi atau peraturan-peraturan daerah ataupun undang-undang, tapi juga bisa menemukan skema-skema, menemukan rencana-rencana yang real yang bisa diaplikasikan, diimplementasikan di area masing-masing. Saya dalam menjalankan tugas tanggung jawab saya ini banyak sekali ketemu kelompok-kelompok tani. Hampir rata-rata kelompok tani di Indonesia itu memerlukan hal-hal yang sama. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Para petani kita ini masih membutuhkan dukungan, butuh bantuan. Dan tentunya itu menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkan sedikit sentuhan bantuan untuk bisa menopang ya kehidupan para petani. Nah, Pemuda Tani Indonesia mempunyai peluang ya untuk mengajak anak-anak milenial, anak-anak muda untuk mengambil kesempatan di petani. Terjun langsung turun ke dunia pertanian, menjadi petani. Menjadi petani itu adalah pekerjaan yang mulia, karena kita menyediakan makanan untuk orang banyak, untuk orang tua, untuk saudara-saudara, untuk anak-anak dan cucu-cucu. Saya senang tadi Pak Ketua DPD melaporkan bahwa pengurus-pengurus BPC ya di Sumatera Utara 40 tahun ke bawah. Saya ini juga sudah di ambang batas milenial. Saya kira juga cuma bisa satu kali masa periode, karena saya ingin menyiapkan ya anak-anak yang lebih muda untuk nanti memegang komando Pemuda Tani Indonesia. Kita butuh regenerasi, sama sepertinya para petani Indonesia itu juga butuh regenerasi. Saya sangat yakin dengan sentuhan-sentuhan, dengan advokasi kita bersama, kita bisa menghadiri ke depan ya ahli-ahli di bidang teknologi untuk membantu kerja kita bersama. Ke depan, saya rasa seluruh pengurus pemuda tani di setiap tingkatan, apakah DPC, DPD, sampai pun DPP, harus menjalankan pelatihan-pelatihan, harus menjalankan jenjang kaderisasi. Karena dunia teknologi semakin hari itu semakin bertumbuh cepat dan pesat, kita tidak boleh ketinggalan. Kalau saya lihat di dunia, di negara-negara tetangga seperti di Vietnam,
Thailand, di Filipina, di Eropa, itu menggunakan teknologi itu sudah jauh sekali. Saya bisa membayangkan kalau para petani kita diberikan sentuhan dengan teknologi tersebut, loncatannya akan begitu besar. Dan yang patut kita ketahui bersama bahwa sebenarnya dengan sekarang teknologi yang ada, cost-nya itu tidak begitu besar sebenarnya. Bahkan sudah banyak ilmuwan-ilmuwan di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari dunia, juga menghadirkan inovasi-inovasi teknologi yang bisa membantu kerja para petani di lapangan. Ini sangat membantu dan saya rasa ini akan menjadi salah satu program kerja kita di Pemuda Tani Indonesia ke depan. Kita ingin mengkawinkan teknologi yang ada di lapangan. Jangan ini nanti jenjangnya kejauhan, jangan kita bicara teknologi industri 4.0, bahkan sekarang sudah banyak bicara industri 5.0, itu untuk saya terlalu di angan-angan. Boleh kita mempunyai cita-cita yang besar, tapi kita juga harus tahu kebutuhan di lapangan itu seperti apa. Kita harus tahu para petani itu mengeluhkan apa saja. Ya, kita harus menghadirkan bantuan. Baik, terima kasih Kak. Dan saya rasa saya tidak ingin berpanjang lebar, dan mengingat kita ini masih di situasi pandemi COVID-19. Tapi saya apresiasi teman-teman DPD Sumatera Utara, seluruh ketua DPC yang hadir. Saya melihat sangat disiplin menggunakan masker dan tentunya secara social distancing. Moga-moga rakerda dan petani ini akan menghasilkan solusi-solusi, menghasilkan program-program kerja yang baik untuk Sumatera Utara, yang moga-moga nanti bisa juga di-share ke Dewan Pimpinan Pusat dan bisa juga di-share ke teman-teman lain dari pengurus DPD Pemuda Tani Indonesia di seluruh tanah air. Moga-moga dalam waktu dekat kita bersama-sama bisa mengakhiri situasi pandemi COVID-19 supaya acara-acara seperti ini bisa kita hadiri bersama secara langsung. Saya pun berkomitmen, waktu itu berulang kali saya bicara ke teman-teman DPD bahwa saya akan melaksanakan roadshow untuk bertemu dengan pengurus-pengurus DPD maupun DPC Pemuda Tani se-Nusantara. Tentunya salah satu PR DPP Pemuda Tani adalah memperkuat struktur kepengurusan Pemuda Tani Indonesia di seluruh tanah air. Ada beberapa DPD yang belum terbentuk dan ada beberapa DPD yang masih harus disempurnakan, harus diperkuat. Tapi berdasarkan observasi saya harus akui bahwa DPD Sumatera Utara ini, khususnya ketua DPD Bang Fadli ini salah satu yang terbaik. Dan terbukti bahwa kepengurusannya sangat tangguh, sangat solid. Ya, saya ucapkan selamat dan tepuk tangan untuk Bang Fadli. Semoga bisa memimpin Indonesia Sumatera Utara dengan baik dan mempersiapkan kader-kader di kabupaten kota yang lain dan mempersiapkan nanti kelak pengganti Bang Fadli juga. Saya rasa demikian kepada seluruh kader simpatisan Pemuda Tani Indonesia se-Sumatera Utara, saya ucapkan selamat menjalankan rapat kerja daerah dan selamat menjalankan program kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkati niat dan kerja kita bersama, dan kita tunggu laporannya setelah rapat kerja daerah selesai. Dengan ini secara resmi selaku Ketua Umum DPP Pemuda Tani Indonesia, saya membuka rapat kerja daerah dan rembuk tani DPD Pemuda Tani Indonesia Sumatera Utara, dan ini saya buka. Selamat menjalankan rakerda dan rembuk tani Bapak Ibu sekalian, Bang Fadli, sampai di waktu berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera.
Om Santi Om. Salam Tani Makmur. Oh, dari Makmur. Salam Tani Makmur.